Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki tema 7 pada subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pada PB1 kita akan membaca tentang suku bangsa di Indonesia. Yang pertama kita akan melihat di sini dari dahulu pada paragraf 1 nih ya. Kita sudah mengenal yang namanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Artinya itu meskipun kita berbeda suku bangsa, bahasa, dan agama, kita tetap satu negara. Kita tetap sebagai bangsa Indonesia yang harus saling menyayangi, menghormati antar sesama. Jadi tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak baik dengan suku bangsa yang lain ya. Nah, di sini kita akan mempelajari suku bangsa Indonesia itu terdiri atas banyak sekali, bahkan ribuan. Yang itu di situ kalian bisa melihat ada 1330 suku bangsa, dan hanya di suku Jawa saja yang meliputi suku bangsa yang paling banyak di Indonesia. Suku Jawa itu banyak sekali, yaitu bisa suku Jawa asli ya, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Di sini kita akan melihat gambar pertama itu adalah orang Indonesia juga. Yang kedua dan ketiga sama. Meskipun merasa aneh, kita tidak ada sih orang yang seperti itu di daerah kita, tetapi alangkah baiknya kita tetap menghormati mereka. Mereka juga sama dengan kita. Dia itu sebagai warga negara Indonesia. Mereka itu suku Dani dari Papua. Yang kedua suku Tengger, yang ketiga juga ada itu suku Nias. Semua suku bangsa itu mempunyai cara hidup yang berbeda-beda ya. Mereka mungkin makanannya berbeda dengan kita, tetapi tetap saja mereka itu adalah saudara kita ya. Kita akan melihat yang berikutnya. Di zaman dahulu kala, alat-alat transportasi itu sungguh tidak seperti secanggih sekarang kan. Mereka masih menggunakan hewan-hewan ternak. Lihat di sini ada bendi, ada pedati sapi dan pedati kerbau. Mungkin sekarang kalian tidak pernah melihatnya lagi. Namun demikian kita harus bangga, kita harus melestarikannya dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kita akan melakukan percobaan. Coba kalian di rumah, kalian dorong meja belajar atau meja tamu atau meja apapun yang ringan untuk kalian dorong, dia itu akan bergeser ya. Lalu kalian dorong lagi atau kembalikan lagi ke tempat semula. Kemudian kalian angkat tas sekolahmu, lalu setelah diangkat kalian letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga itu ambil selembar kertas, lalu ada yang lipat atau remas. Lihatlah seperti ini sebuah kertas, kalian meremasnya. Setelah diremas, kalian itu akan mendapatkan bentuknya yang berbeda. Jadi tadi kegiatan kalian mendorong meja, kegiatan meremas kertas, itu kalian sudah memberikan gaya pada benda-benda tersebut ya. Jadi kegiatan menggeser meja, kegiatan meremas kertas itu kalian itu sebetulnya memberikan gaya. Gaya itu apa sih? Kita akan mencari tahu. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Lihat ada gambar. Yang pertama adalah orang yang sedang mendorong mobil. Dia itu melakukan gaya. Yang kedua juga dia listrik ya. Dia menghasilkan panas. Lalu yang ketiga magnet. Yang keempat adalah pohon apel yang jatuh ke tanah. Di sana kenapa sih bapak itu bisa memindahkan mobil, menggeserkan mobil? Karena mempunyai gaya ya. Apa sih yang menyebabkan si lampu itu bisa menyala? Karena ada gaya. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena ada gaya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Karena ada gaya. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena ada gaya. Semua benda itu memiliki yang kita lakukan itu kita memberi gaya pada benda-benda tersebut. Jadi gaya itu banyak macamnya, yaitu ada diantaranya kita harus tahu ada gaya otot, gaya listrik,
gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Coba kita lihat di sini ada orang yang sedang mendorong mobil, dia menggunakan gaya otot. Gambar kedua, lampu itu adalah gaya listrik. Magnet itu menggunakan gaya magnet, dan pohon itu menggunakan gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Itu gaya yang semua benda di bumi ini dia akan turun ke bawah lagi. Nah, di sini kita akan membacanya. Di sini seni gerabah di Indonesia, kalian membacanya, lalu kalian pahami isinya. Nanti kalian akan bisa kalian akan bisa memberikan informasi dari seni gerabah di Indonesia tersebut. Nah, sekian dulu ulasan materi dari Ibu. Kalian tetap belajar dengan baik, tidak putus asa, tidak banyak mengeluh, tetap jaga kesehatan, tetap kalian menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Sekian ulasan dari Ibu untuk materi PB1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.